Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk di sana. Oh iya, terima kasih. Grogi ya? Iya nih, aduh deg-degan banget dekat Mbak Astrid. Yakin istri orang. Ayo Mbak Astrid. Itu namanya. Wati. Nah, ini gimana nih Pak? Maksudnya Iya. Saya pengen tahu banget, siapa tahu aku bisa ikutan kan? Dari kalangan siapa aja aku boleh ikutan bisnis ini kan? Bisa. Nah itu gimana Pak? Bener berhasil nggak sih? Ya, alhamdulillah ya. Oke. Jadi tadi awalnya saya cuman reseller, coba, ternyata bolunya enak banget nih. Nah, Nggak ada usah coba. diomongin Pak. Oh iya, udah coba. Saya makannya sampai 2 loh. Dua, Makannya dua buah atau 2 box nih? Sekarang baru 2. Iya, oh Nanti- nambah ya. Baru pengenalan kan? Oh, iya. Baru pengenalan Oh, iya. makan 2 kan udah kalau makan 2 box kan lebih thanks. Jaim dulu ya, jaim dulu. Biar dikasih banyak ya. Nah gimana tuh Pak? Iya, tadi awalnya reseller, lalu nyobain, oh enak banget nih, beda dari bolu lainnya, dan melihat peluang waktu itu kalau nggak salah belum banyak nih, Oke, mitra-mitra benar, belum memang banyak. belum banyak ya? Iya, belum banyak. Akhirnya mengambil peluang itu di bulan Juni, Oke. buka di rumah selama 3 bulan, ternyata itu bisa langsung buka toko. Iya, buka toko? hanya 3 bulan, Guys, hanya guys, 3 bulan. tuh. Karena iya. Guys langsung bisa buka toko Yes. tuh. Langsung. Betul, langsung 3 bulan langsung buka toko, 6 bulan kedua langsung buka toko yang kedua. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari Senin tanggal 20 kita buka toko yang kedua. Wah, insya Allah. Nah, teman-teman, Ya. kita pada nggak tahu dulu nih Siliwangi itu kayak gimana sih bentuknya. Itu betul. Jadi orang tuh Iya. banyak yang ngerasa, maksudnya pengen tahu nih kayak apa sih Nah, Siliwangi bolu jadi kukus. Siliwangi ini ada yang ini apa? Ini kreatif Resep loh. kurma. Kreatif loh, bener lihat deh. Nih, lihat ya. Kita kasih lihat kamera ya buat teman-teman. Gak apa-apa udah buka puasa dong ya. Iya benar. Ngiler. Kurma ajwa. Jadi varian rasanya banyak Coba betul ya dilihatin Pak lagi Bu. Paulus. Betul. Penasaran mungkin followers aku pengen lihat tuh. Lihat dong Nih sini. nikmatnya. Dan Tuh, udah ada lihat ini. dikasih tisu. Oh. Terus udah dikasih ini nih. Oh ada pisau. Wah, ada pisau. Jadi kalau ketika teman-teman nih lagi mau buka puasa kan, mungkin ada di jalan. Oh, Oh, aduh. enaknya. Itu mengenalkan atau ini ya? Mau Mau nyoba? coba? Mau nyoba? Udah makan 2 bu, makan 3 lagi anjing gue banyak banget mau makan. Gak apa-apa, lu belum pernah nyoba rasa kurmanya Ya kan? belum, simpen mbak, tolong mbak bawa pulang. Nah, masih banyak di belakang. Nih, ntar Ya. cobain ya. Terus ada apa lagi nih? Tapi aku lihat ini kayaknya kreatif banget ya. Ya. Siliwangi bolu kukus nih kreatif banget, nggak cuma hanya bolu kukus biasa. Betul. Tapi dia ada banyak varian ya. Ya. Lah, ini apa nih Pak? Ngomong mulu, cobain temen-temen. Rasa kurma enak banget. Kasih lihat tuh ke Astrid Lovers ya. Oke dong, pasti dong lihat tuh guys. Tuh. Gimana nggak bisa buka toko? Seenak gini makanannya. Nih. Udah, close up please. Yang mana yang close up? Close up yang mana? Oh, yang itu. Ini tapi emang bener-bener enak banget loh guys, beneran. Enak banget. Jangan lupa ya. Oke. Ketika jadi sobat bisnis, Anda nggak kita sia-siakan begitu saja. Nah, tuh betul. Anda kami dampingi. Ada mentornya. Ada. Seperti Pak Paulus mementori Pak Wafi. Ini pertama kali ketemu sukses beliau. Seperti ini. Sebenarnya di lapangan itu ada tim-tim lapangan Iya. yang selalu ada kunjungan. Nah, Betul. pada saat kunjungan, Nggak kayak misalnya aku mau ikutan, terus Iya. udah dilepas gitu aja enggak. Oh, enggak. Nanti Pak Paulus tolongin. Iya. Kayak ayam dong dilepas. Temen-temennya yang akan menolong gini loh caranya Betul. untuk Iya, maju. betul. Saya Apa ditengokin saja terus yang Mbak sudah- Astrid, ditengokin terus nih sama Nah, timnya seperti itu. Pak Paulus. Teamwork berarti ya. Iya. Jadi kita ada pendampingan yaitu gratis konsultasi teknik pemesanan offline. tuh. Ada konsultasinya. Betul, dan juga online. Nah, kita Offline, ajarin online. loh. Nah, terus yang kedua, gratis pelatihan bisnis meraih profit. Nah, profitnya atau margin maksimal itu seperti apa? Oh, gratis pelatihan itu. Iya. Itu pelatihannya biasanya offline atau online dan di mana? Nah, Kalau misalnya dari pengalaman Pak Wafi gimana? Kan karena teman-teman juga pasti biasanya nih ya orang kalau misalnya gitu.
dia juga belum ini kok, biasa. Jadi selama sobat bisnisnya itu curhat ke tim-tim kita, maka pada saat itulah ada pendampingan langsung masuk. pendampingan. Iya, Jadi pas apa saja yang respon. ditanyakan, ya kan, nanti arahnya kemana, itu akan didampingi oleh tim-tim kita yang di lapangan. Kalaupun misalkan membutuhkan hal-hal tertentu bisa langsung ke saya. Dan terutama nih pola pikir atau mindset. Nah, mindset pebisnis itu seperti apa? Gitu. Jadi awalnya kan tadi beliau bilang saya hanya dari reseller ya mohon maaf ya waktu itu Betul. obrolan saya agak Pedes, sedikit Mbak. keras. Iya. Gimana? Saya diginiin. Jadi enggak gitu. Ini lucu nih, dibilang gini, Mbak. Lucu lagi. Tapi dari omongan itu kita bisa belajar. Nah, sebentar. Pedesnya kayak apa? Iya, Coba ngomongin gini. kamu atau gimana? Coba Oke. ngomongin gimana? Kamu ini jualan reseller di rumah. Oke. Di rumah itu orang mau beli atau mau silaturahmi gitu ada. Nah, iya ya. Jadi Saya mikir, muncullah oke lah saya akan buka toko Pak. Nah dari situ itu sebenarnya merubah yang online menuju ke offline. Oh, oke. Gitu. iya. Jadi kira-kira ada nggak sih, aku nanya nih, kira-kira harus nggak sih ada offline dan online atau harus? Kenapa gitu? Kenapa kan biasanya nih ibu-ibu Online ya? maunya online karena offline tuh belum gendong anak, jemur baju, gitu, punya kerjaan. Tokonya siapa yang jagain? Karena kalau misalnya jagain toko butuh, kalau misalnya ada yang bantuin juga bayar uang lagi orang lagi gitu kan buat bantuin. Nah, kasih tahu ke temen-temen nih, kira-kira apa sih? Kenapa harus kudu wajib mesti offline dan online gitu? Iya. Kalau online itu memang jangkauannya sangat luas. Bisa dari jarak dekat sampai dengan jarak jauh. Nah, kalau offline itu jangkauannya adalah yang di sekitar posisi dari tokonya itu. Betul. Nah, itu belum tentu terjangkau oleh online-nya loh. Betul. Iya, betul. Itu. Karena biasanya kalau digital itu yang jauh didekatkan, yang dekat Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak, saya setuju. Kadang ada beberapa consumer yang nggak ngerti cara online. Betul. Termasuk ibu saya, itu nggak ngerti cara beli online. Iya. Jadi dia lebih senang, mungkin karena orang zaman dulu, dia lebih senang ke toko ya dia beli. lihat Betul. barangnya, Lihat barang, dia itu dia ambil, dia beli. Betul. Karena dia nggak ngerti caranya ituin online. Tapi benar sekali. Jadi memang harus ngambil dua pasaran itu. Ya, antara online dan offline. Iya, Untuk menjangkau lebih banyak orang. betul. Karena apalagi di Siliwangi Bolu Kukus ini nggak repot ya, karena udah yang mau beli aja nih Mbak Astrid, udah ada aplikasinya. Orang mau beli tuh ada aplikasinya. Jadi Mbak Astrid bisa buka Play Store atau App Store, Oke. terus download Siliwangi Bolu Kukus. Ada aplikasinya. Aplikasinya Siliwangi Bolu Kukus, dan updatean untuk diskon-diskon juga ada di sana. Iya. Ya. Jadi kita sebagai showbiz atau reseller yang mau jualan pun enak. Beli di mana? Nggak harus kita WhatsApp gitu. Bisa juga gitu, bantu dari situ. Terus pakai kodenya, biasanya kodenya showbiznya itu yang masuk ke situ, terus nanti dapet voucher harga showbiz. Harga showbiz udah jelas, langsung dapat harga dari showbiz. Jadi nggak usah takut, ya nggak sih? Karena ini banyak caranya untuk membeli Betul. Siliwangi Bolu Kukus. Jadi banyak jalan menuju Roma. Iya. Dari offline, online, aplikasi. Iya. Keren banget beneran. Betul. Iya kan, ada yang nanya kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau buka usaha, peluangnya gede nggak sih buat Betul. peluangnya gede nggak sih? Banyak nggak kira-kira maksudnya di dalam hatinya Pak Wafi waktu itu peluangnya gede, akhirnya memutuskan untuk oke, saya ambil deh 30 gitu. Iya. Jadi kan awalnya kalau usaha itu harus yakin ya. Mau gimana, resiko belakangan. Yang penting jalan dulu. Kalau kita nggak jalan, kita nggak tahu resikonya. Dan nggak tahu keuntungannya. Nah setelah itu coba, wah bolunya enak, mitra macam sedikit, segala macam, saya ambil peluang itu. Dan ternyata luar biasa. Itu kan ke depan bahkan melihat peluang lagi yang begitu besar, lebih besar dengan inovatif yang dilakukan Bolu Kukus. Ini kan saya lihat terus ada perubahan ya. Nah dari situ saya melihat peluang lebih besar. Nah setelah lihat peluang besar, ini momen Ramadan, makanya saya memutuskan untuk yang kedua, dan setelah Lebaran itu yang ketiga. Apalagi gitu. Iya betul, karena bulan Ramadan kayak gini kan paling banyak yang
keluarga. Betul, buat buka puasa. Silaturahim, kasih ke orang gitu Pertama kan. ngasih, lama-lama beli, jangan lupa ya. Jadi kalau kita punya offline, sebenarnya offline ini bisa dijadikan stock point untuk penjualan online-nya juga. Betul. Jadi misalkan ada GrabFood, GrabFood, GoFood, ya kan? Stock point-nya ada di mana, ambilnya ada di mana. Nah, di alamat tersebut. Terus bisa juga penjualan yang misalkan kita lewat marketplace. Ya. Nah, ambilnya dari mana? Dari lokasi tersebut. Gitu. Sebenarnya masih bisa dikolaborasikan antara offline dan online. Aku penasaran deh sama Pak Wafi, ceritain gimana, dong. Kan tadi Pak Paulus itu cerita bahwa ada training-training, ada mentor-mentoring. Jadi buat teman-teman untuk Asid Lovers juga tahu nih gitu. Bagaimana sih cara mentoringnya, terus apa sih yang didapetin? Terus di awal sebelum mentor dan setelah mentor apa sih hasilnya gitu? Sampai bisa sukses, yang bisa punya 2 toko. Mau 3. Mau 3. Nah, gimana Tokonya ya, mau 3 tokonya, hati-hati ada istri saya nih. Oh iya benar. Maaf Bu. Tokonya ya. Istrinya udah ngeliatin aja. Jadi yang pertama jelas di grup kita ada grup WhatsApp tertentu. Nah di situ dikasih bimbingan dengan video-video, lalu ada audio dari Pak Paulus dan lain-lain, arahan di sana gimana cara nangkep reseller, menggapai reseller dan lain-lain. Terus kalau itu waktu itu sebelum pandeminya, sebelum luar biasa ini, kita ada pertemuan ya. Ada pertemuan. Ada pertemuan. Nah di situ benar-benar yang kita offline itu benar-benar yang teknis dan sebagainya macamnya, dan itu titik di sana yang saya tadinya di rumah akhirnya menjadi toko karena beliau. Karena kata-kata pedasnya beliau ya. Tadi motivasinya beliau luar biasa. Alhamdulillah. Sukses. Keras itu bukan berarti untuk menjadi mengerikan, tapi sakit ya. Oh iya. Pada saat itu sakit. Orang ke rumah mau baru jujur hari ini ya, Gak apa-apa, terusin. Kalau dekat saya nggak apa-apa, biasa gitu suka curhat orang. Gimana? Seperti di hipnotis dulu cerita. Jadi ketemu beliau, dia bilang customer ke rumah itu mau silaturahim atau belanja. Itu yang saya selalu ingat-ingat, dan itu menjadi powerful yang akhirnya membuat kita terus berusaha. Makanya kalau ada orang kasih masukan walaupun menyakitkan tapi itu baik, lakukan aja gitu, lakukan aja. Yang penting itu coba usaha. Iya, karena kalau kita nggak melakukan, kita nggak tahu resiko yang kita dapat. Betul. Lebih baik mencoba dan gagal daripada nggak coba sama sekali. Betul, itu saya setuju banget. Aku setuju banget. Gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Makanya kita meraih kesuksesan gitu ya. Ayo teman-teman, gabung menjadi sobat Siliwangi gitu. Bahwa usaha retail itu juga bisa sebagai stock point juga. Stock point dari mana? Nah, sebagai showbiz kita misalkan mau ngebentuk lagi reseller lagi. Oh bisa ya? ya? Bisa. Ngambilnya dari mana? Dari titik poin yaitu dari retail itu. Nah, terus yang keduanya dari penjualan online juga untuk stock point juga. Jadi bisa ngambil dari situ juga. Itu. Terus apa yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama adalah niat. Balik lagi nih. Yang tadi Mbak Astrid bilang. Iya, niat, semangat, niat ya kan, tapi nggak cuma cukup itu. Lakukan. Iya benar. Niat doang tapi nggak dilakuin. Survei dulu lokasinya. Betul. Ya kan, cari yang trafficnya bagus, cari yang strategis, ya kan. Banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Nah, setelah itu hitung-hitung kalkulatornya, masuk budget nggak harga sewanya. Nah, selanjutnya terserah Anda. Gitu. Yang penting lakukan. Gimana aja, yang penting mulai dulu ya. Betul. Ada niat, kemauan, kerjakan. Betul. Ngomong-ngomong reseller nih, sapa dulu reseller. Kurang lebih ada 50 orang reseller saya. Oh iya, resellernya Pak Wafi. Halo. Abis ini pada jadi showbiz semua. Oh nggak apa-apa, semangat gitu. Terima kasih Pak Paulus, terima kasih Pak Wafi. Sama-sama. Terima kasih tentang bisnis kasih. Ini. Terima kasih juga Mbak Astrid telah membantu menginformasikan tentang showbiz ini. Ya. Semoga di luar sana banyak yang berdoa bagaimana nih pandemi gitu, Ramadan seperti ini. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Semuanya pasti mungkin. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Ya Rabbal Alamin ya Allah.
Jadi terima kasih juga Mbak Astrid, Ya, Pak sama-sama. saya Sama-sama. lagi, Pak Terima kasih, Paulus. Jaga. Kita akan kembali lagi di Siliwangi Bolu Kukus berikutnya, Sobis-sobis. Jadi teman-teman semuanya beli .live, believers, semuanya Astrid lovers. Oh ya, Bisa apa Astrid lovers? Aduh, terima kasih. bunda semuanya Bunda. ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di Sobis Siliwangi Bolu Kukus berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.